Halo, selamat datang di channel Bung Bola. Di episode kali ini kita akan membahas berita-berita hari ini yang tayang tentang tim nasional Indonesia. Hari ini tanggal 13 September 2024 ada beberapa berita yang lagi ramai di media sosial. Di antaranya adalah mengenai naturalisasi dari Max Hilgers dan Eliano Renders. Lalu ada Mauro Zylstra yang bersedia membela timnas Indonesia dan yang terakhir Tom Haye yang baru saja mendapatkan klub baru yaitu Almer City FC. Mari kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa di-subscribe, like, dan share video ini kalau kalian suka ya. Oke, let's go. Berita yang pertama sebenarnya ini berita udah dari kemarin ya, dari Menpora kita, Pak Dito Aryo Tejo. Beliau mengatakan bahwa proses naturalisasi dari Eliano Renders dan Max Hilgers akan dikebut, dipercepat supaya bisa bermain di laga melawan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober nanti. Rencananya proses, rapat atau dengar pendapat mengenai naturalisasi ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 September 2024. Jadi kita harapkan semoga prosesnya bisa dipercepat dan mereka bisa bermain di laga melawan Bahrain dan Cina untuk menambah kekuatan timnas kita. Karena kita membutuhkan kemenangan di pertandingan kali ini. Di 2 pertandingan ini kita harus mengamankan 3 poin ya jika ingin tetap memiliki asa untuk lolos ke Piala Dunia secara langsung, yaitu memperebutkan tiket otomatis, kemungkinan bisa di peringkat 2 atau, jelek-jeleknya bisa di peringkat 3 atau 4 untuk kabar berikutnya yang sedang heboh di media sosial yaitu mengenai Mauro Zylstra, pemain berusia 19 tahun berposisi sebagai striker yang sekarang bermain untuk klub FC Volendam di Belanda. Di Volendam, Zylstra masih bermain di U21 ya, namun dia sempat menjadi top skor, nomor 2 di musim lalu dan Mauro Zylstra diharapkan bisa meningkatkan performa tim nasional Indonesia ya tentunya karena banyak pihak yang menginginkan, posisi penyerang kita ini lebih subur, lebih tajam. Karena di 2 pertandingan ini kita bisa lihat, Indonesia hanya mampu mencetak 1 gol, yaitu lewat Ragnar Oratmangun dan tidak berhasil mencetak gol di kandang, yaitu di Gelora Bung Karno ketika menghadapi Australia. Dan diharapkan juga Mauro Zylstra bisa menambah variasi dari lini penyerangan Sintayong, karena kita tahu saat ini Sintayong lebih memilih Rafael Struijk yang dimainkan, oleh Sintayong di beberapa pertandingan sebagai starter, sedangkan untuk penyerang-penyerang lain di 2 pertandingan terakhir tidak diturunkan seperti Hoki Caraka, Ramadhan Sananta, itu tidak bermain ya di 2 pertandingan kemarin. Dalam wawancara di podcast, Mauro Zylstra mengatakan bahwa dirinya sedang diproses oleh PSSI dan jika proses, penyerahan dokumen dan semua kelengkapannya sudah cukup, dia mengatakan bahwa akan segera terbang ke Indonesia untuk melakukan proses selanjutnya. Ya kita tahu sebelumnya kalau misalkan ada pemain yang ingin dinaturalisasi, mereka harus datang dulu ke Indonesia. Lalu nanti akan ada sidang DPR dan, beberapa penandatanganan dokumen-dokumen dari Kemenpora, dari Kemenkumham, Presiden, lalu ke DPR dan sidang untuk pengesahan, lalu diambil sumpah di kantor Kemenkumham. Mauro mengatakan bahwa dirinya memang ingin membela tim nasional Indonesia karena melihat dari antusiasme para supporter dan aura positif yang ditularkan dari skuad timnas Indonesia. Ya mudah-mudahan Mauro Zylstra dapat
bergabung dengan tim nasional Indonesia, jujur gue berharap Mauro ini bisa, bergabung dan dilihat dari, VT-VT, highlight, kelihatan Mauro ini punya potensi besar ya untuk mengisi pos striker, tapi usianya masih 19 tahun, guys. Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi karena jujur ya, skill itu tidak berpengaruh banyak melainkan pengalaman. Jadi Mauro juga butuh pengalaman dan diharapkan jangan terlalu menekan, Mauro terlalu tinggi, ekspektasi kita harap dijaga tetap. Ya berikutnya dari Tom Haye yang hari ini baru saja resmi bergabung bersama klub Almere City FC, klub asal Eredivisie Belanda ya. Sebelumnya Tom Haye bermain di Heerenveen dan tidak memperpanjang kontrak. Sempat menganggur selama kurang lebih 2 bulan, Tom Haye belum mendapatkan klub dan banyak sekali dihubung-hubungkan dengan klub-klub Eropa. Salah satunya adalah Dinamo Zagreb, Oxford, ada juga beberapa klub-klub Belanda yang dikabarkan meminati jasa dari Tom Haye itu sendiri. Dan hari ini secara resmi Tom Haye melakukan tes medis dan dari akun media sosial klub Almere City mengumumkan bahwa down deal terjadi antara Tom Haye dan Almere City. Dikabarkan Tom Haye hanya dikontrak selama 1 tahun, kurang lebih antara hingga Juni tahun depan atau September tahun depan. Dan memang Tom Haye sangat membutuhkan klub ya kalau kita bisa lihat di 2 pertandingan melawan Arab Arab Saudi dan, Australia, terlihat performa Tom Haye begitu kurang ya, karena bisa dikatakan Tom Haye belum berlatih secara intensif di klub karena masih dalam posisi free agent, dia tidak memiliki klub dan hanya berlatih mandiri. Itu berpengaruh ke penampilan Haye di lapangan ya, dan mudah-mudahan bergabungnya Haye di Almere City ini dapat meningkatkan performanya kembali dan bisa mengangkat, prestasi di Almere City. Karena saat ini Almere City duduk di posisi 17 Eredivisie karena ya kita tahu Almere City ini sebelumnya lebih banyak berkutat di divisi bawah Liga Belanda. Jadi, klub ini sebenarnya cukup familiar dengan, Indonesia ya, karena sebelumnya ada 2 pemain dari Indonesia, yaitu Ezra Walian dan Stefano Lillipali. Ya kita akan update terus perkembangan berita-berita tentang sepak bola timnas Indonesia dan mungkin juga nanti akan ada berita dari liga-liga Eropa yang sudah mulai, bertanding kembali, Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Italia sudah mulai, pertandingan besok hari Sabtu, setelah jeda pertandingan internasional. Ya, gua rasa cukup sekian berita dari Bung Bola. Besok kita akan update terus perkembangan berita-berita sepak bola dan ya jangan lupa di-subscribe dan di-like, di-follow-follow, di-follow TikTok-nya ya guys. Thank you.